Kita harus mengetahui bahwasanya urusan cinta itu bukan urusan makhluk, tetapi urusan cinta itu miliknya Allah. Ini sering kita lupa. Kita ini merasa bahwasanya kita mampu mengendalikan hati kita dan kita merasa kita yang jatuh cinta. Nah, ini salah. Cinta itu miliknya Allah. Cinta itu yang membolak-balikan adalah Allah. Ketika telah tumbuh pada hati seorang anak Adam dan telah tumbuh pada hati seorang kaum Hawa, sesungguhnya tidaklah bertengger rasa cinta pada hati manusia kecuali pertama kali itu adalah dari Allah. Kenapa Allah menumbuhkan cinta? Allah ingin nguji apakah cinta kita bisa mendekatkan kita kepada Allah, ataukah cinta itu justru menjadikan kita berkubang dalam kemaksiatan dan dosa. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa saya jatuh cinta? Kenapa harus dia? Kenapa saya harus dicintai banyak orang? Misalnya. Santai aja, contoh. Maka kemudian itu adalah merupakan bagian dari sesuatu yang dimiliki oleh Allah. Allah yang menggenggam, Allah yang memutarbalikkan hati. Maka Allah lah yang kemudian memiliki cinta dalam kehidupan manusia. Mana dalilnya, Ustaz? Oke, kita sebutkan dalil. Pertama, buka surat An-Najm, buka semuanya, yaitu surat ke-53 ayat 43. Siapa yang membawa? Antum bawa mushaf? Ada. Siapa yang bawa mushaf? Antum? Agarisma? Bawa? Saya bawa mushaf. Ayo bawa Quran digital. Antum? Digital. Iya. Ya, surat ke-53 ayat 43. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Nah, ini dalilnya ikhwan, wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya manusia itu Allah menyampaikan, Allah yang menjadikan kamu ketawa dan Allah yang menjadikan kamu menangis. Kita ini saking rapuhnya mengendalikan hati kita pun tidak mampu. Sampai urusan kita ketawa dan urusan kita menangis pun itu Allah yang menjadikan kita ketawa dan ketika kita menangis. Mampu nggak kita memplanning kapan kita ketawa dan kapan kita nangis? Tidak mampu. Ada nggak orang berkata, insya Allah nanti jam 10 saya ketawa, Ustaz? Tidak ada. Sebagaimana ada orang yang berkata, insya Allah nanti habis subuh saya akan menangis meraung-raung, Ustaz. Atas apa? Itu saya tidak tahu. Tidak mungkin lah. Kadang-kadang kita ngomong tersentuh dengan apa yang kita dengar, kita meneteskan air mata. Kadang-kadang kemudian kita mendengarkan sesuatu, melihat sesuatu, hanya melihat anak kucing berjalan, kemudian meneteskan air mata. Maka disitulah kita paham, kalau ketawamu ketika kamu memperlihatkan gigimu di antara senyum sipulmu menjadikan itu hanyalah Allah, apalagi urusan cinta kita dalam kehidupan ini. Makanya kemudian urusan cinta itu dari Allah. Dan ketika Allah memberikan kepada kita cinta, Allah itu pengen nguji kita. Dan ingat loh, tidak semua cinta itu harus berbalas dengan apa yang kita inginkan. Karena terkadang Allah menumbuhkan itu pada kehidupan hatinya antum, karena Allah pengen nguji antum. Apakah dengan cinta yang Allah tumbuhkan pada kehidupan hati dan jiwanya antum, antum tetap taat kepada Allah, ataukah jangan-jangan antum menjadi orang yang berkubang pada dosa dan kemaksiatan? Tapi di situ kita paham, berarti itu cinta itu miliknya Allah. Maka dalil yang kemudian kita tambahi dari dalil yang disampaikan dari Rasulullah. Rasulullah itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud itu mengucapkan dalam salah satu doa. Salah satu doanya Rasulullah itu mengatakan, hada fi'li fala talumuni, hada fi'li fima amlik fala talumuni fima tamliku wala amliku. Rasulullah itu memiliki istri banyak.
Maka di antara doa Nabi ketika Nabi memiliki banyak istri, maka yang dilakukan oleh Nabi dalam berdoa itu apa? Hada fi'li fima amlik. Ya Allah, inilah saya dengan perbuatan saya yang saya kuasai. Jangan mencelaku ya Allah terhadap sesuatu yang engkau miliki dan tidak aku miliki. Apa sih maksud doa itu yang diucapkan Rasulullah? Saat itu Rasulullah memiliki banyak istri. Rasulullah itu orang yang paling adil dalam kehidupan rumah tangga beliau bersama dengan para istrinya. Tapi cintanya Nabi kepada Aisyah lebih besar daripada cintanya beliau kepada istri yang lainnya. Walaupun cinta itu tidak menjadikan Nabi berbuat zalim ketika mendolimi istri-istri yang lainnya. Nabi tetap adil walaupun cinta terbesarnya Nabi kepada ibunda Aisyah. Makanya maaf ya, dalam poligami yang menjadi syarat itu adil itu apa Ustaz? Adil dalam pembagian, bukan adil dalam masalah cinta. Karena masalah cinta itu kita tidak mampu menguasai. Makanya Nabi kemudian berdoa mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Inilah yang bisa aku lakukan ya Allah, yang bisa aku kendalikan, yaitu adil kepada istrinya. Tetapi masalah cinta, fala talumuni fima tamliku wala amliku. Adapun masalah cintaku kepada Aisyah yang lebih besar, maka jangan engkau cela aku ya Allah terhadap sesuatu yang engkau kuasai dan tidak aku kuasai. Makanya maaf ya kalau dalam kasus poligami, ini keluar sedikit. Dalam kasus poligami yang diwajibkan itu adil dalam pembagian. Kalau kemudian ente kasih nafkah yang di sana 500 juta, yang di sini juga 500 juta. Kalau misalkan anaknya sama, songong dikit boleh lah. Artinya bukan ini. Tapi kemudian itu sama. Kalau ente kasih di sini itu adalah apartemen Pak Kubuwono, ya yang satu apartemen Pak Kubuwono. Jangan yang satu apartemen Pak Kubuwono, yang satu apartemen di Bekasi. Beda. Dalam masalah pembagian harta harus sama, pembagian malam harus sama, giliran harus sama. Tapi masalah cinta tidak bisa. Cinta itu yang memiliki Allah. Makanya kemudian doanya Nabi kepada Allah, hada fi'li fima amlik. Yang aku kuasai itu membaginya ya Allah. Adapun masalah cintaku, engkau yang kuasai, aku tidak kuasai masalah cinta. Makanya tanya sama ibu-ibu yang memiliki banyak anak. Contoh istri saya, anaknya 6. Saya tanya, mana yang kamu paling cintai? Selalu jawabannya normatif. Kalau pertama pertanyaan itu saya tujukan, ya semuanya saya cintai dong, Bi. Tapi kan pasti ada yang pasti kamu lebih cintai di antara anak-anakmu. Pasti ada. Lalu kalau kemudian ditanya, ya banyak alasannya. Mungkin yang paling mirip, mungkin yang paling empati, yang paling sensitif, yang paling baik. Dan sesungguhnya itu tidak bisa dibuat-buat. Makanya kalau kita punya anak banyak seperti 6, maka lebih cinta kepada anak yang keempat, lebih cinta anak yang kelima. Boleh, tidak dosa. Yang dosa ketika kecintaanmu kepada anak yang kelima menjadikan kamu mengistimewakan dia, lalu merendahkan dan mendolimi anak-anakmu yang lainnya. Itu baru tidak boleh. Berarti kalau ada seorang wanita diberikan banyak anak, dia mencintai semuanya, tapi tetap ada satu anak yang lebih dia cintai. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya cinta itu miliknya Allah. Kita tidak bisa untuk kemudian menggugahnya. Makanya kadang-kadang ada orang, kenapa di antara jutaan laki-laki dan jutaan wanita yang pernah seliweran dalam kehidupannya dan hadir dalam teras kehidupannya, kenapa dia jatuh cinta yang itu? Kenapa dia senang yang itu? Kenapa dia senang yang itu? Terkadang itu merupakan bagian dari Allah yang kemudian membolak-balikkan hatinya. Makanya kemudian disitulah kita akhirnya paham. Itu dalil kedua. Cinta itu miliknya Allah.